Shalom, Shalom, Wan Sang Hao, Sang Hao, Wan Sang Hao. Hao. Semuanya baik. Aku matiin suara ya. Ya, Ya benar Cimega, nanti kalau nyanyi kan repot. Ya sebelum kita mulai, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau baik, sungguh baik, teramat baik. Kami berseru memanggil namamu. Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini doa kami Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji meninggikan nama Engkau. Haleluya, amin. Amin. Ya udah suara di sekali lagi katakan Juya Juya ni bao xuê Chu siêu le wo de shui Juya ni sinh命 Wan chu le wo生命现在我是属于主你的人我是你namanya Yesus, 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 wow,
Katakan, Yesus, 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 ku berseru. Panggil nama Yesus, Yesus, ku panggil namamu. pengabdianku, Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Sekali lagi dalam bahasa Mandarin, Yesus, 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 memuji. Panggil namanya, Yesus, Yesus, Nisani, Kowe izinkan, Kowe izinkan Kusyuni, wajib. Yesus, Yesus, isi audiensmu. Kowe izinkan, Kowe izinkan kusyuni, wajib. Yesus, Yesus, isi audiensmu. Kowe izinkan, Kowe izinkan kusyuni, wajib. Yesus, Yesus, dicuci audiensmu. haleluya, mari kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sangat baik, Oh, Yesus, oh ai, Yesus ku cintakan. Haleluya. Oh, syukurian dan nama Yesus namamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena darah-Mu kami dapat diselamatkan. Kami semua adalah orang pendosa. Tuhan Yesus, hari ini Engkau mengajarkan bahwa Engkau memulihkan keluarga yang paling hancur sekalipun di dalam kisah Yuda dan Tamar. Biarlah hal ini menjadikan kami sadar bahwa kami pun orang berdosa dan kami juga tidak menghakimi orang lain yang berdosa pula, tetapi bagaimana kami membawa ke jalan tangan-Mu, tetapi bagaimana kami membawa Injil bahwa keselamatan di tangan-Mu bahkan sampai keluarga yang paling hancur sekaligus. Jadi Engkau membawakan kami pengharapan yang begitu besar. Tuhan Yesus, terima kasih, biarlah buka hati kami masing-masing agar kami dapat mengerti firman hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara, setelah Yusuf dibuang ke Mesir, kita akan skip dulu dengan Yuda dan Tamar ya. Oke. Ini adalah habis Yuda dan Tamar, kita dua lagi kita akan selesaikan kitab Kejadian. Kita akan masuk ke dalam kitab Keluaran. Nah, di sini seru saudara, bagaimana Tuhan mau bersama-sama dengan manusia. Ya, jadi orang Israel yang ada di Mesir dikeluarkan dari Mesir. Oke, mereka tetap membangkang Tuhan di Gunung Sinai. Tuhan memberikan hukum dan perjanjian, tetapi mereka membuat lembu emas. Akhirnya Tuhan membuat kemah suci di mana Tuhan bersemayam di sana. Diakhiri dengan Musa udah menyelesaikan kemah suci, tetapi Musa tidak bisa masuk ke dalam kemah suci. Kenapa? Harus ada korban bakaran yang akan dijelaskan di kitab Imamat. Jadi ini sebenarnya satu paket ya, kitab Keluaran dan kitab Imamat.
sampai di Sinai di sini, sampai Tuhan memerintahkan untuk membangun kemah suci agar dia bisa hadir di tengah-tengah manusia. Tetapi harus ada pengorbanan, ya, imam, hukum akan ketahiran, dan bagaimana untuk hidup kudus menjadi umatnya Tuhan. Jadi ini satu paket. Setelah itu baru nanti bilangan, mereka muter-muter di sini. Udah bilangan, akhirnya di Edom, Musa yang telah mengetuk batu, memberikan khotbah terakhir, mengulangi semua hukum Tuhan, dan dia akhirnya mati di Gunung Nebo. Jasadnya tidak diketahui, dan selanjutnya akan diteruskan oleh Yosua. Ya, ini adalah kisah yang sangat bagus sekali, ya. Jadi no other God but the great I am. Itu barusan be holy for I am holy. Oke, ini akan kita lanjutkan ke Keluaran dan Imamat. Oke, saudara, Yehuda 119 tahun. Nah, saudara, kita akan mulai. Saudara, dalam keluarga ideal, seorang pria dan wanita menikah, saling mencintai, tetap setia satu sama lain, menikah seumur hidup. Bersama-sama mereka memiliki anak dan terlibat secara mendalam dalam kehidupan anak-anak mereka. Anak-anak tumbuh dalam rumah yang aman dan stabil, dicintai, dididik oleh orang tua, bahkan kakek nenek. Namun saudara, tidak semua keluarga seperti itu. Tidak semua keluarga ideal. Tidak semua anak tumbuh dalam rumah yang kokoh. Bahkan bagi sebagian orang, tidak mudah untuk mengetahui secara pasti apa itu keluarga. Dan banyak, saudara, ya. Ikatan keluarga jelas kuat bagi sebagian orang, tapi bagi yang lain, seluruh masalah keluarga dapat bercampur aduk dan membingungkan. Baik ibu, ayah, anak-anak, sebagian berada dalam keluarga campuran, sebagian terpisah dari ibu kandung mereka dan tinggal dengan seorang ayah atau ayah dengan ibu tiri. Yang lainnya berada di panti asuhan karena ibu mereka tidak dapat atau tidak mau merawat mereka. Selain itu, banyak ibu tunggal mencoba membesarkan anak-anak mereka sendirian. Dan beberapa kasus, hal ini terjadi karena hubungan yang rusak. Dan dalam kasus lain, para ibu hamil dalam hubungan pacaran dan anak dilahirkan bahkan tidak tahu siapa ayah mereka. Ya, saudara. Oke. 我们来看今天介绍我们家庭中的这些故事和问题。在理想的家庭中，男人和女人结婚，彼此相爱，彼此忠诚，并维持婚姻的生活。他们一起养育孩子，并深深参与到孩子的生活。孩子们在安全稳定的家庭中成长，受到父母和祖父母的关爱和养育。然而，并不是所有的家庭都是理想的，并非所有孩子都生长在强大的家庭中。事实上，对于一些人来说，了解家庭到底是什么并不容易。对于某些人来说，家庭关系清晰而牢固，但对于其他人来说，整个家庭关系可能会混乱而令人困惑。对于妈妈、爸爸和孩子来说都是如此。有些是困惑家庭，有的孩子与生母分离，只与父亲生活，或与父亲和继母一起生活。其他人则被送到孤儿院，因为他们的母亲没有能力或不愿意照顾他们。此外，还有许多单身母亲试图独自抚养孩子。在某些情况下，这种情况是因为关系破裂而发生的；而在其他情况下，母亲在恋爱关系中怀孕，而父亲从未对孩子承担责任。 Saudara, tetapi apakah Tuhan Yesus hanya untuk keluarga yang baik? Apa yang Tuhan katakan tentang semua ini? Apa
apa pesan Tuhan ketika hubungan bercampur aduk dan keluarga gagal? Satu hal yang Tuhan lakukan adalah menjelaskan dengan jelas seperti apa seharusnya keluarga. Ketika keadaan menjadi kacau dan masyarakat mencoba berpura-pura bahwa setiap pengaturan sama baiknya dengan yang lain, Tuhan berkata dalam Alkitab bahwa keintiman seksual dan pengasuhan anak termasuk dalam konteks pernikahan seumur hidup antara satu pria dan satu wanita. Itu adalah kehendak Tuhan bagi keluarga. Itu adalah lingkungan terbaik bagi anak-anak dan tidak ada jalan keluarnya. Alkitab dengan jelas mengajarkan dan pengalaman menegaskannya. Tidak ada setting yang lebih baik daripada keluarga yang solid, stabil, dan memiliki dua orang tua. Namun, saudara, apakah itu berarti tidak ada tempat bagi yang kurang beruntung, yang kurang baik di dalam rencana Tuhan? Saudara, kadang-kadang saya khawatir itulah perasaan yang didapatkan sebagian dari kita, dari para pengkhotbah-pengkhotbah, saudara. Wah, keluarga harus begini, idealnya begini. Kita memuji nilai-nilai keluarga dan meratapi kekacauan yang dialami banyak orang. Dan kita melakukannya begitu sering, sehingga Anda mungkin mendapat kesan bahwa Tuhan hanya bekerja dalam keluarga baik dan terhormat dan tidak membutuhkan yang rusak. 我们来看，上帝只兼顾幸福的家庭吗？上帝对于这一切怎么说？当人际关系混乱、家庭破碎时，上帝会传达什么信息呢？上帝所做的一件事就是明确表明家庭应该是什么样的。当事情变得混乱，并且试图假装每一种安排都一样好时，上帝在圣经中说，性亲密和养育子女属于一男一女之间终身婚姻的背景，只是上帝对家庭的旨意，这对孩子们来说是最好的环境，没有办法改变。圣经清楚地教导了这一点，经验也证实了这一点。没有什么比一个稳固、稳定的双亲家庭更好的安排了。只是否意味着在上帝的计划中没有你的一席之地？我担心我们一些传教士可能会有这样的感觉。我们赞扬家庭价值观，哀叹许多人生活的混乱。我们经常这样做，以至于你可能会产生这样的印象：上帝只在美好的、受人尊敬的家庭中工作，不需要任何其他的东西吗？ Saudara, jika Anda merasa keluarga kita kurang baik, ini adalah pesan untuk keluarga yang hancur, saudara. Ya. Namun, seperti yang pengkhotbah bilang, harus nilai-nilai keluarga kayak gitu. Itu bukan yang dia katakan Alkitab. Saudara, di dalam Alkitab Tuhan memperlihatkan kepada kita keluarga-keluarga yang gagal dan sangat kacau. Tuhan tidak membesar-besarkan kisah-kisah ini dan ingin kita meniru dosa-dosa ini. Tetapi dia memperlihatkan bahwa bahkan di tengah kekacauan, dia dapat melaksanakan rencana-rencananya dan menerapkan kasih karunia-Nya kepada orang-orang yang kehidupan dan keluarganya berantakan seperti apapun yang mungkin kita alami saat ini. Seorang pernah menggambarkan seorang pendeta sebagai pria yang baik memberitahu orang-orang baik bagaimana menjadi lebih baik. Saudara, khotbah itu bukanlah kabar baik tentang Yesus Kristus. Khotbah itu tidak memberi Anda banyak harapan jika Anda bukan orang baik dan orang terhormat. Namun, Yesus datang dengan pesan yang berbeda. Alkitab menyatakan kasih karunia yang luar biasa dan menunjukkan kepada kita beberapa orang yang kacau yang masih memiliki tempat dalam rencana Tuhan. Di saat banyak dari kita terpengaruh oleh kegagalan keluarga, saudara, kita mungkin depresi, merasa tidak layak, merasa kotor, saudara, kita membutuhkan Injil bagi orang-orang yang tidak memiliki segalanya, yaitu pesan bagi keluarga
yang gagal. 来看给破碎家庭的信息，但圣经却不是这么说的。在圣经中，上帝向我们展示了失败和彻底混乱的家庭。上帝并没有夸大这些他吗？也没有希望我们效仿这些罪恶，但他表明，即使在混乱之中，他也可以执行他的计划，并将他的恩典应用于生活和家庭，与我们今天一样混乱的人们。有人曾经形容牧师是一个告诉好人如何变得更好的好人。这样的传道并不是一种有关耶稣基督的好消息。如果你不是一个善良正直的人，那么哪篇布道不会给你带来太多希望。然而耶稣带来了不同的信息，圣经揭示了奇妙的恩典，并向我们展示了一些非常混乱的人仍然在上帝的计划中占有一席之地。当我们中的许多人受到其他家庭失败的影响时，我们需要为哪些一无所有的人提供福音，为失败的家庭提供希望的信息。阿们。 Amin. Saudara, mari kita lihat kisah dari Kejadian 38 yang khusus membahas Yehuda dan Tamar. Mari kita lihat salah satu situasi keluarga yang terburuk di dalam seluruh Alkitab. Itu bukan gambaran yang indah. Beberapa orang bertanya-tanya mengapa kisah ini ada di dalam Alkitab. Mereka mengatakan ini adalah salah satu bab Alkitab yang tidak boleh dikhotbahkan oleh siapapun karena terlalu menjijikkan. Sekarang saya setuju bahwa itu adalah kisah yang menjijikkan. Tetapi Tuhan punya alasan untuk memasukkannya ke dalam Alkitab. Kejadian 38 menceritakan kisah Tamar dan Yehuda. Yehuda adalah salah satu dari 12 putra Yakub. Yakub juga disebut Israel, dan dia dan putra-putranya adalah nenek moyang orang Israel. Yehuda menikahi seorang wanita kafir dan memiliki 3 putra darinya. Putra tertua Yehuda, tubuh dewasa, menikahi seorang wanita bernama Tamar. Tetapi begitu jahat sehingga Tuhan menghukum mati dia. Ada kebiasaan pada waktu itu, jika seorang pria meninggal dan tidak meninggalkan anak, maka saudara laki-lakinya harus mengambil janda itu dan menjadi ayah bagi janda itu atas nama saudara laki-lakinya. Sehingga garis keturunan saudara laki-lakinya dapat berlanjut dan namanya tidak akan punah. 我们来看创世纪38章的他玛，让我们来看看整本圣经中最糟糕的家庭状况之一。这可不是一幅美丽的图画。有些人想知道它为什么会出现在圣经里，他们说这是圣经中不应该先讲的一章，因为它太令人厌恶了。现在我同意只是一个可怕的他玛，但是上帝将它写入圣经是有理由的。创世纪38章讲述了他玛和犹大的他玛。犹大是雅各12个儿子之一，雅各又叫以色列，他和他的儿子们是以色列人的祖先。犹大娶了一位异教女子，就是外邦女子，并与他生了3个儿子。犹大的长子是长大后娶了一个名叫他玛的女子为妻，但太过邪恶，所以上帝就判处他死刑。当时有一种风俗，如果一个人死了没有留下孩子，他的兄弟应该娶这个寡妇，以他兄弟的名义生他，这样他兄弟的血脉就可以延续下去，他的名字就不会消失。 Onan, putra kedua Yehuda. Jadi putra kedua Yehuda Onan tidur dengan Tamar.
Ia sama sekali tidak keberatan dengan bagian dari kesepakatan itu. Onan senang tidur dengan Tamar, tetapi ia tidak ingin Tamar hamil. Jika Tamar punya anak-anak itu akan dihitung sebagai anak-anak saudara laki-laki Onan yang sudah meninggal. Mereka akan mewarisi harta milik saudara laki-lakinya yang sudah meninggal, yang jika tidak menjadi milik Onan sendiri dan keluarganya sendiri. Onan tahu bahwa anak itu tidak akan menjadi miliknya. Jadi setiap kali ia tidur dengan istri saudaranya, ia menumpahkan maninya ke tanah agar tidak menghasilkan keturunan bagi saudaranya itu. Apa yang dilakukannya adalah jahat di mata Tuhan, jadi Tuhan membunuhnya juga. Kejadian 38 ayat 9. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang mempunyai keturunan nanti. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang, supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Tetapi yang dilakukan itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. 我们来看犹大的第二个儿子是俄南，于是犹大的次子俄南就与他玛同寝，他根本不介意交易的这一部分。俄南很高兴与他玛同寝，但他不想让她怀孕。如果他玛有孩子，他们会被算作俄南已故兄弟的孩子，他们将继承已故兄弟的财产，否则这些财产将只归俄南和他的家人所有。俄南知道孩子不会是他的，所以每当他与他兄弟的妻子同寝时，他就将精液射在地上，以免他为兄弟生下后代。他所做的在耶和华眼中是恶的，所以耶和华也杀了他。在创世纪38章第9第10节，俄南知道身子不归自己，所以同房的时候便移在地，免得给他哥哥留后。俄南所做的在耶和华眼中看为恶，耶和华也就叫他死了。 Saudara, kita lanjutkan Kejadian 38 ayat 13 sampai 18. Jadi Onan tidak mau Tamar hamil dan sekarang tinggal satu anak ya. Ketika dikabarkan kepada Tamar, bapa mertuamu sedang di jalan ke Timna untuk menggunting bulu-bulu dombanya, maka ditanggalkannya pakaian kejandaannya. Ia bertelungkung dan berselubung, lalu pergi duduk ke pintu masuk ke Enaim yang di jalan ke Timna, karena dilihatnya bahwa Shelah, anak terakhirnya dari Yehuda ya, telah menjadi besar dan dia tidak diberikan juga kepada Shelah untuk menjadi istrinya. Ketika Yehuda melihat dia, disangkanyalah dia seorang perempuan sundal, karena ia menutupi mukanya. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata, "Marilah aku mau menghampiri engkau," sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Tanya perempuan itu, "Apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku?" Jawabnya, "Aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku." Kata perempuan itu, "Asal engkau memberikannya tanggungannya sampai engkau mengirimkan kepadaku." Tanyanya, "Apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu?" Jawab perempuan itu, "Cap meteraimu serta kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu." Lalu diberikannya lah semuanya itu kepadanya, maka ia menghampirinya. Perempuan itu mengandung daripadanya. 我们接着来看神的话，创世纪38章13到18节。有人告诉他玛说：“你的公公上亭哪剪羊毛去了。”他玛见示拉已经长大，还没有娶她为妻，就脱了她做寡妇的衣裳，用帕子蒙着脸，又遮住身体，坐在亭哪路上的伊拿印城门口。犹大看见他，以为是妓女，因为他蒙着脸。犹大就转到他那里去，说：“来吧，让我与你同寝。”他原不知道是他的儿妇。他玛说：“你要与我同寝，把什么给我呢？”犹大说：“我从羊群里取一只山羊羔，打发人送来给你。”他玛说：“在未送以前，你愿意给我一个当头吗？”他说：“我给你什么当头呢？”他玛说：“你的印
你的袋子和你手里的杖。犹大就给了他，与他同去，他就从犹大怀了孕。 Siasat Tamar ya saudara. Yang tersisa hanyalah Yehuda dengan seorang putra karena kedua anak tertuanya telah meninggal. Dan Tamar masih belum memiliki anak. Yehuda kemudian berkata kepada menantunya Tamar, "Hiduplah sebagai janda di rumah ayahmu sampai anakku Selah tumbuh dewasa." Namun pada kenyataannya Yehuda tidak berniat memberikan putra terakhirnya kepada Tamar. Tamar tampak seperti pembawa sial dan Yehuda tidak ingin putra satu-satunya yang tersisa meninggal seperti yang lain. Lama kemudian istri Yehuda meninggal. Sementara itu Tamar telah tinggal di rumah ayahnya, melajang dan tidak memiliki anak. Ia melihat bahwa putra terakhir Yehuda kini telah dewasa dan Yehuda tidak berniat membiarkan putranya menikahinya. Itu berarti Tamar tidak akan pernah bisa menikah atau memiliki anak. Suatu hari Tamar mendengar bahwa Yehuda akan berpergian ke suatu tempat dan ia mendapat ide. Ia berdandan, mengenakan kerudung untuk menyamarkan dirinya. Kemudian ia pergi dan duduk di pinggir jalan yang akan dilalui oleh Yehuda. 我们来看他玛的策略，只剩下犹大和一个儿子，因为他的2个大儿子已经死了，而他玛仍然没有孩子。犹大对儿媳他玛说：“你去，在你父亲家里守寡，等我儿子示拉长大。”但事实上，犹大无意将自己的最后一个儿子许配给他玛。他玛似乎是一个扫兴的人，而犹大不希望他唯一剩下的儿子也像其他人一样死去。过了很久，犹大的妻子死了，与此同时，他玛一直住在他父亲家里，单身，没有孩子。他看到犹大的小儿子现在已经成年，而犹大并没有打算让自己的儿子娶她，这意味着他玛永远不能结婚或生孩子。有一天，他玛听说犹大要去某个地方，他有了一个主意，他盛装打扮，戴上面纱来伪装自己。于是他来到犹大所去的路旁坐下。 Tamar hamil sama mertuanya, incest berarti ya saudara. Ketika Yehuda melihatnya, ia mengira Tamar adalah seorang pelacur karena ia telah menutupi wajahnya. Karena tidak tahu bahwa Tamar adalah menantunya, ia menghampirinya di pinggir jalan dan berkata, "Mari, biarlah aku tidur denganmu. Dan apa yang akan kau berikan kepadaku untuk tidur denganmu?" Tanya Tamar. "Aku akan mengirimkan seekor kambing muda dari kawanan ternakku," katanya. Tentu saja Yehuda tidak memiliki seekor kambing pun di saku belakangnya. Jadi Tamar meminta sesuatu dari Tamar yang dapat disimpannya sebagai jaminan bahwa ia akan membayarnya nanti. Tamar meminta stempel rumah tangga Yehuda dan tongkat yang dibawanya. Maka Tamar memberikan kepadanya dan tidur dengannya, dan Tamar pun hamil. Sementara itu, Yehuda mengirim seorang teman dengan seekor kambing muda untuk membayar pelacur itu dan mengambil kembali barang-barang pribadi yang ditinggalkannya padanya. Ia mengira akan menemukannya di tempat yang sama, tetapi tentu saja Tamar tidak ditemukan dimanapun. Jadi Yehuda memutuskan untuk melupakan masalah itu. Ia tidak mungkin berkeliling bertanya apakah ada orang melihat pelacur itu sehingga ia bisa menyelesaikan urusan dengannya. 来看，他玛怀孕了，犹大看见她，以为他玛是一个织女。 因为他蒙着脸，他不知道他玛是他的儿媳，便在路边走近他说：“来吧，让我与你同去。那你要我给你什么才能让我和你一起睡觉呢？”他玛问道。他说：“我会从我的羊群里取一只小山羊送给你。”当然，犹大口袋里没有一只山羊。 所以他玛向他要了一件他可以保留的东西，作为他以后偿还他的保证。他玛问犹大要回他家的印章和他带来的权杖，于是他玛给了他，并和他
同庆，他玛就怀孕了。与此同时，犹大派一个朋友带着一只小山羊去付钱给织女，并取回他留给他的私人物品。他以为会在同一个地方找到他，但是他玛却无处可寻。于是犹大决定忘记此事，他不可能到处询问是否有人见过这个妓女，以便他解决这事情。 Saudara, kita lanjutkan lagi. Kejadian 38 ayat 24 sampai 30. Sesudah kira-kira 3 bulan dikabarkanlah kepada Yehuda, Tamar menantumu bersundal, bahkan telah mengandung dari persundalannya. Lalu kata Yehuda, bawalah perempuan itu supaya dibakar. Waktu dibawa, perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya mengatakan, dari laki-laki yang empunya barang-barang inilah aku mengandung. Juga dikatakannya, periksalah siapa yang mempunyai cap meterai serta kalung dan tongkat ini. Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata, bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar. Karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shelah anakku. Dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Pada waktu itu perempuan itu hendak bersalin, nyatanya ada anak kembar dalam kandungannya. Dan ketika ia bersalin, seorang dari anak itu mengeluarkan tangannya, lalu dipegang oleh bidan, diikatnya dengan benang kirmisi serta berkata, inilah yang lebih dahulu keluar. Ketika anak itu menarik tangannya kembali, keluarlah saudaranya laki-laki dan bidan itu berkata, alangkah kuatnya engkau menembus keluar. Maka anak itu dinamai Peres. Sudah itu keluarlah saudaranya laki-laki yang tangannya telah berikat benang kirmisi itu, lalu kepadanya diberi nama Serah. 好，我们再来看创世纪38章，24到30节。约过了3个月，有人告诉犹大说：“你的儿妇他玛做了妓女，且因行淫有了生意。”犹大说：“拉出他来，把他烧了。”他玛被拉出来的时候，便打发人去见他公公，对他说：“这些东西是谁的？我就是从谁怀的孕，请你认一认，指印和带子并账都是谁的？”犹大承认说：“他比我更有义，因为我没有将他给我的儿子示拉。”从此犹大不再与他同亲了。他玛将要生产，不料他腹里的是一对双生。到生产的时候，一个孩子伸出一只手来，收生婆拿红线拴在他手上，说：“这是头生的。”随后这孩子把手收回去。他哥哥生出来了，收生婆说：“你为什么抢着来呢？”因此给他起名叫法勒斯。后来他兄弟拿手上有红线的也生出来，就给他起名叫谢拉。 Oke saudara, satu kata yang membuat Yehuda mencapai titik balik, dia mengaku saudara, dia lebih benar dari aku, ya. Biarlah dia menyimpan apa yang dimilikinya katanya, atau kita menjadi bahan tertawaan ya. Setelah 3 bulan Yehuda diberitahu menantu perempuanmu Tamar bersalah karena pelacuran dan akibatnya ia sekarang hamil. Yehuda berkata, bawalah dia keluar dan bakar dia sampai mati. Saudara, Yehuda berbicara tentang standar ganda. Yehuda sendiri pernah tidur dengan seorang pelacur, tetapi ketika Tamar dituduh untuk melakukan pelacuran, ia menyatakan bahwa Tamar pantas mati. Saat itulah Tamar memainkan kartu trufnya. Saat ia dibawa keluar untuk dieksekusi, ia mengirimkan pesan kepada ayah mertuanya. Aku hamil oleh pria yang memiliki ini, katanya. Dan ia menambahkan, cobalah kau kenali siapa pemiliki meterai dan tongkat ini. Yehuda mengenalinya dan berkata, dia lebih benar daripada aku, karena aku tidak memberikannya kepada anakku Shelah. Dan Yehuda tidak tidur dengannya lagi. Saudara, Tamar melahirkan anak laki-laki kembar bernama Peres dan Zerah. Dan coba tebak, Peres menjadi leluhur Raja Daud dan juga Yesus Kristus. Saudara, jika Anda membaca daftar leluhur Yesus dalam Matius 1, Anda akan menemukan bahwa penulisnya menyebutkan Yehuda dan Tamar. Mereka bukanlah jenis leluhur yang kita banggakan. Mereka melakukan incest,
tetapi Yesus melakukannya. 来看，这个是犹大说，他比我更有义，让他保留他所拥有的。他说，否则我们会成为笑柄。大约3个月后，有人告诉犹大，你的儿媳他玛犯了卖淫罪，结果她现在怀孕了。犹大说，把她带出去烧死。谈论双重标准，犹大本人也曾与一名妓女睡过，但当他玛被指控卖淫时，他宣称他玛该死。此时，他玛亮出了他的王牌。当他被带出去执行死刑时，他给他的岳父带了一条消息：我和一个患有这种病的男人怀孕了。他说，他又补充道：试着认出这枚印章和这根权杖的主人是谁。犹大认出他，就说他比我更有义，我不会把他嫁给我的儿子示拉。从此犹大就没再和他同寝。他玛生了一对双胞胎儿子，分别名叫法勒斯和谢拉。猜猜怎么着？法勒斯成为大卫王和耶稣的祖先。如果你阅读马太福音第1章中耶稣祖先的名单，你会发现作者提出犹大和哈马，他们不是我们所宣传的那种祖先，但耶稣却是。 Saudara, dia lebih benar dari aku saat Yehuda ngaku. Ya, kebanyakan orang itu gengsi nggak mau ngaku udah salah. Tapi Yehuda ngaku, inilah yang memulai titik balik kehidupan Yehuda. Apa yang dikatakan kisah Tamar dan Yehuda kepada keluarga-keluarga yang gagal saat ini dan orang yang bercampur aduk dewasa ini. Dikatakan bahwa jika Tuhan dapat mengubah pria seperti Yehuda, dia dapat mengubah Anda. Dan jika Tuhan dapat melaksanakan tujuan yang begitu besar dalam keluarga Tamar dan Yehuda dengan mengutus Yesus Sang Mesias, dia pasti dapat melaksanakan tujuan yang besar dalam keluarga Anda. Tidak peduli seberapa buruk dan seberapa hancur kegagalan Anda dalam keluarga. Semuanya itu tergantung pada berkat Tuhan, bukan pada kualifikasi Anda. Saudara, kisah Yehuda dan Tamar menunjukkan kepada kita betapa buruknya dosa dan menunjukkan betapa mudahnya bagi orang yang paling buruk sekalipun untuk bersikap sok suci. Ketika Yehuda pertama kali mengetahui bahwa Tamar hamil, dia ingin membakarnya. Kemudian dia mengetahui bahwa dia sendiri adalah ayahnya dan dia harus mengakui bahwa dia bahkan lebih buruk daripada wanita yang ingin dia bunuh. Dia bergumam, dia lebih benar daripada aku. Dan itulah akhir dari kemarahannya yang sok suci. Saudara, walaupun dia malu, tetapi pengalaman yang memalukan inilah yang menandai titik balik dalam kehidupan Yehuda. 犹大人生的转折点，他玛和犹大，他玛对于今天失败的家庭和困惑的人们来说，意味着什么呢？据说，如果上帝可以改变像犹大这样的人，那么他也可以改变你。如果上帝能够通过派遣弥赛亚耶稣在他玛和犹大家族中实现如此伟大的目的，那么无论你的家庭或者家族失败的多么惨，他肯定也能在你的家族中实现伟大的目的。一切都取决于上帝的祝福，而不是你的资格。犹大和他玛向我们展示了罪恶有多么严重，而即使是最坏的罪人，也很容易表现出圣洁。
当犹大第一次得知他玛怀孕时，他想烧死他，然后他发现自己就是他的父亲，他不得不承认自己比他想杀死的那个女人更糟糕。他嘀咕道：“他比我说的对，说吧。”他那假惺惺的脾气就消失了。这次怯懦的经历成为犹大人生的转折点。 Seperti Raja Daud ya. Kepadamu lah aku berdosa, waktu dia ditegur oleh Nabi Nathan karena dia dengan Batseba ya. Nah saudara, ini penting saudara. Ini adalah banyak dari kita juga perlu merendahkan hati saudara. Ketika menghadapi situasi yang membingungkan saat ini, mereka yang paling keras mengutuk, menghakimi, mungkin menemukan seperti Yehuda bahwa kita sama buruknya atau lebih buruk dari sebenarnya orang yang sering kita kutuk. Beberapa dari kita memandang rendah orang yang tidak memenuhi standar yang tepat. Namun jika kita dapat menempatkan diri pada posisi mereka dan melepaskan diri dari standar kita cukup lama untuk melihat diri kita sebagaimana Tuhan melihat kita, kita mungkin harus berkata tentang orang yang paling kita benci, dia lebih benar daripada saya. Namun seperti yang telah kita lihat, kisah Tamar tidak hanya meletuskan balon-balon kebenaran diri sendiri saudara. Kisah ini menunjukkan bahwa Tuhan dapat memberkati kita meskipun kita tidak menginginkannya. Kisah ini menunjukkan betapa menakjubkan kasih karunia Tuhan sebenarnya. Dan akhir yang mengejutkan itu menyiapkan kita untuk kabar baik yang lebih mengejutkan. Ketika Yehuda memerintahkan agar Tamar dibakar, dia mengangkat metrai dan tongkat Yehuda untuk membukti keterlibatannya dengannya dan berkata, biarlah dia yang tidak berdosa menjadi orang yang menyalakan api. Yehuda menyerah. 来看呀，我们需要谦卑，我们很多人也需要谦卑自己。面对当今令人困惑的形势，那些潜质最多的人可能会像犹大一样发现，我们和我们潜质的人一样糟糕，甚至更糟糕。我们中的一些人看不起那些不符合我们严格标准的人。然而，如果我们能够是身外地为他们着想，放下自己的标准，用上帝的眼光看待自己，我们甚至可能会对那些我们讨厌的人说：“他比我更正义。”但是，正如我们所见，他玛不仅仅错过了我们自以为是的幻想，这个他玛还表明，即使我们不愿意，上帝也会保佑我们。这个他玛表明上帝的恩典是多么令人惊奇，而这个令人惊奇的借据，为我们带来了更多令人惊喜的好消息。当犹大下令烧死他玛时，他举起犹大的印章和权杖来证明他与他有关系，并说：“谁没有罪，谁就可以点火。”犹大必须投降。 Masih gentle lah Yuda ya. Saudara, keturunan Yehuda dan Tamar adalah Yesus Kristus. Sekarang lihatlah keturunan besar Yehuda dan Tamar, yaitu Yesus. Yesus juga harus berurusan dengan seorang perempuan yang tertangkap basah melakukan percabulan. Tetapi tidak seperti Yehuda, Yesus tidak terlibat dalam kesalahannya. Ketika beberapa pejabat atau pemimpin agama menangkap perempuan ini yang sedang berzina dan menyeretnya ke hadapan Yesus serta bertanya kepada Yesus apakah ia harus dirajam sampai mati, Yesus menjawab, barang siapa tidak berdosa, biarlah ia yang pertama melemparkan batu. Para penduduk perempuan itu pergi satu persatu. Dan itu bukanlah yang bagian yang terbaik. Setelah semua orang berdosa yang merasa benar sendiri itu pergi, masih ada satu orang yang tersisa, yaitu Yesus sendiri. Ia benar-benar tidak berdosa. Ia berhak untuk melempari perempuan itu dengan batu. Ia tidak perlu berkata seperti yang Yehuda katakan, ia lebih benar daripada aku. Yesus memiliki hak untuk mengutuk perempuan ini dan membunuhnya, tetapi ia tidak melakukannya.
Sebaliknya ia berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah sekarang dan tinggalkan hidupmu yang penuh dosa. Saudara, itulah pesan Alkitab yang sebenarnya. Itulah kabar baik Allah bagi orang berdosa. Saudara, Injil adalah pesan bahwa kita harus mengaku bahwa di dunia ini tidak ada seorang pun yang sempurna. Jadi kita semua harus lebih toleran kepada sesama kita. 我们来看犹大和他玛的后裔，也是耶稣在里面。现在我们看看犹大和他玛的伟大后裔，就是耶稣。耶稣还必须处理一个陷入性不道德行为的女人，但与犹大不同，耶稣没有参与他的不法行为。当一些官员抓住这个通奸的女人，并把她推到耶稣面前，并问耶稣是否应该用舌头将她打死的时候，耶稣回答说：“谁是没有罪的，谁就可以先扔石头。”指控该女子的人一个接一个的离开了。这还不是最好的部分。当所有自以为是的罪人都离去之后，还剩下一个人，就是耶稣本人。他确实是无辜的，他有权向该女子认刺头，但他不需要像犹大那样说，他比我更有公义。耶稣有权咒诅这个女人并杀死她，但他没有。相反的，他说：“我也不定你的罪，去吧，离开你的罪恶生活吧。”我们可以看约翰福音第8章1到11节的记载，这是上帝为罪人带来的好消息。福音并不只是传达人无完人的信息，所以我们都应该更加宽容。 Saudara, Injil adalah kabar baik. Injil bukan sekedar daftar moral baik yang dapat kita ikuti jika kita berusaha sedikit lebih keras, atau serangkaian kisah orang-orang baik yang kita harus tiru. Injil adalah pesan bahwa Allah yang kudus, yang memiliki hak penuh untuk menghakimi kita, telah memutuskan untuk mengesampingkan masa lalu kita dan memberi kita awal yang baru melalui Yesus Kristus. Injil adalah suara Yesus yang berkata kepada orang-orang berdosa, aku pun tidak menghukummu. Pergilah sekarang dan tinggalkanlah hidupmu yang penuh dosa. Injil bukan sekitar motivasi, bukan sekedar nasihat yang baik. Itu adalah kabar baik. Yesus bukan sekedar teladan yang baik. Dia adalah penebus yang hebat. Alkitab menunjukkan berulang kali bahwa bahkan dalam kehidupan yang penuh dosa dan keluarga yang gagal, Allah dapat mengarahkan segala sesuatunya menuju tujuannya yang penuh kasih karunia. Saudara, jika Anda telah memiliki keluarga yang kudus, yang sehat, saya senang untuk Anda. Keluarga yang stabil dan penuh kasih adalah anugerah yang luar biasa dari Allah, dan Anda dapat sangat bersyukur. Namun, jika Anda berada dalam keluarganya yang gagal total, Tuhan Yesus juga mengumumkan kabar baik yang perlu Anda dengar dan perlu Anda percayai. 我们看福音是个好消息，福音不仅仅是一份我们只要稍加努力就能遵循的良好道德清单，也不是一系列我们应该效仿的好人的他们。福音传达的信息是，神圣的上帝有权并判我们，他决定抛弃我们的过去，并通过耶稣基督给予我们一个新的开始。福音是耶稣对罪人说的话，我也不定你的罪，现在去吧，离开你罪恶的生活。福音不仅仅是好的建议，这真是个好消息。耶稣不只是一个很好的榜样，他是伟大的救赎主。圣经一再表明，即使在充满罪恶的生活和失败的家庭中，上帝也能引导一切事物朝着他仁慈的目的前进。如果你拥有神圣而健康的家庭生活，我会与你感到高兴。
一个稳定、充满爱的家庭是上帝施予的美好礼物，你应该对此心存感恩。然而，如果你的家庭似乎陷入了困境，上帝会宣布一个好消息，你需要聆听并相信。 Saudara, jika dosa Anda adalah pelacuran berzina, Anda belum melakukan dosa yang tidak dapat diampuni. Jika Anda berdosa pembunuhan, Anda belum berdosa melakukan dosa yang tidak dapat diampuni. Bahkan jika dosa Anda adalah mematikan semua orang, penjahat berantai, penipuan segala macam, Anda belum melakukan dosa yang tidak dapat diampuni. Anda melakukan dosa yang tidak diampuni jika Anda menolak Yesus Kristus sebagai penebus satu-satunya dan menyatakan bahwa pekerjaan Roh Kudus adalah pekerjaan iblis. Itu adalah dosa yang tidak dapat diampuni. Saudara, jika kita berdosa, kita harus tahu bahwa kita adalah keluarga hancur. Kita harus tahu bahwa Yesus tidak menghindari orang berdosa. Dia menyelamatkan mereka. Yesus bersedia bergabung dengan silsilah keluarga yang mencakup insest, yaitu Yehuda dan Tamar. Yehuda berkata, dia lebih benar dari aku. Pelacuran Rahab, tetapi Rahab berkata, Allahmu telah kudengar yang maha kuasa. Daud dan Betseba, Daud berkata, kepadamulah aku berdosa ya Tuhan. Yesus bersedia makan bersama orang berdosa, pemungut cukai dan pelacur. Yesus mati di kayu salib di antara dua penjahat. Yesus tidak meninggalkan kemuliaan surga dan menyerahkan nyawanya di kayu salib hanya agar orang baik bisa menjadi sedikit lebih baik. Dia datang untuk memberikan Anda pengampunan dari dosa, karena tidak ada satupun orang yang lepas dari dosa, dan kuasa untuk memulai yang baru, untuk menjadi manusia baru. Saudara, ini adalah pesan yang sangat penting. Tidak ada yang menghalangi Anda dari kehidupan baru kecuali ketidakpercayaan. Tidak ada yang menghalangi Anda datang kepada Yesus kecuali Anda keras kepala. Saudara, dengarkanlah Yesus berbicara tentang kasih dan harapan. Percayalah kepadanya, datanglah kepadanya. Karena Yesus berjanji, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Yohanes 6 ayat 37. 我们来看这些的结束呀。耶稣并没有避开罪人，他救了他们。耶稣愿意加入一个有乱伦、卖淫、通奸和谋杀的家庭。耶稣愿意与贪污犯和妓女一起吃饭。耶稣在两个强盗之间被钉死在十字架上的时候，耶稣放弃天堂的荣耀，并在十字架上献出自己的生命，并不只是为了让好人过得更好一点，他来是为了宽恕你的罪孽，并给你重新开始的力量。除了怀疑，没有什么可以阻止你开始新生活。除了固执，没有什么能阻止你接近耶稣。听耶稣谈论爱和希望，相信他，到他这里来，因为耶稣承诺说，约翰福音第6章37节，到我这里来的，我总不丢弃他。阿min。 Amin. Jadi saudara, ini adalah khotbah yang penuh pengharapan. Ya, kita malah jangan jadi orang merasa baik, saudara. Kita semua orang berdosa dan kita semua butuh Tuhan Yesus. Dan ini akan membiarkan kita tidak akan menghakimi sesama kita karena kita sama-sama pendosa. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan lanjutkan tentang the Joseph wisdom in Egypt. Bagaimana Yusuf menggunakan hikmatnya untuk prosper di Egypt, ya. Lari dari istri Potifar, bagaimana dia juru kunci, juru itu akan akhirnya diangkat menjadi tangan kanan Firaun. Bagaimana dia mendapatkan hikmat? Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan Yusuf adalah orang yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Oke, saya kira malam hari ini cukup jelas dan kita memahami. Oke, yuk kita berdoa. Bapa di surga, kita mengucap syukur buat malam hari ini, buat pengajaran yang luar biasa, bahwa Engkaulah Yesus satu-satunya Allah, Juru Selamat kami yang sangat kami perlukan, sebab kami adalah orang-orang yang berdosa, kami orang-orang yang tidak mampu, kami orang-orang yang tidak sanggup untuk menolak dosa, tetapi karena Engkaulah Juru Selamat kami, sebab itu malam hari ini kami mau mengundang Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tuhan kami, sehingga kami yang berdosa beroleh pengampunan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, yang bersyukur malam hari ini, ya kiranya kami terus senantiasa melihat karyamu yang ajaib di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang untuk menekan, untuk meninggalkan setiap kejahatan dan dosa itu. Terima kasih berkati hamba-Mu, Pastor David Chang, yang mengajar buat kami semuanya. Kiranya Tuhan terus memberikan hikmat, pengertian, terus roh pewahyuan daripada Roh Kudus mengalir dalam kehidupannya. Berkati hamba-Mu dalam pelayanan, berkati hamba-Mu dalam pekerjaan, dalam rumah tangga semuanya. Kiranya Engkau senantiasa terus membimbing dan menuntun dalam kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan juga senantiasa mempertegas dan kami semuanya melalui Roh-Mu, agar kami senantiasa terus menantikan, mengharapkan, bahkan memerlukan Engkau Tuhan. Sebab kami tidak bisa berbuat apa-apa di luar Engkau. Terima kasih. Berkati Baik Sarah, terus Tuhan, biarlah Tuhan tambah-tambahkan hikmat, pengertian lebih lagi, sehingga Baik Sarah pun semakin hari semakin cintakan Tuhan Yesus. Dan berkat kesehatan, kekuatan, berkat takut akan Tuhan yang lebih penting. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan malam hari ini dalam setiap peristirahatan kami semuanya, hanya dalam tangan kasih kuasa-Mu, dan kami mengakhiri dengan menerima berkat yang daripada Engkau. Semoga Allah memberikan kita kerendahan hati yang terus menerus setiap hari, agar kami dapat melihat dengan jelas diri kami sendiri. Dan biarkan Allah selalu menguduskan kami, dan roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna sampai Tuhan Yesus datang. Dan kita akan disertai Tuhan Yesus dari sekarang sampai bertemu muka dengan muka. Tuhan Yesus memberkati.